Rapat Koordinasi Pengurus RW dan RT, Puri Anggrek Mas, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judulnya ini tentang dana kelurahan berbasis RW. Yang mana mulai 2006 yang tadinya dana kelurahan itu menjadi dana di tingkat RW. Nilainya 300 juta per RW. Kita termasuk yang beruntung akan ada RW yang cemburu sama kita. RW yang ternyata di sini cuma 40. Karena RW 1 itu RT-nya ada 11. RW 15 itu RT-nya ada 5. RW 1 pernah bilang sama saya, Pak Agung, mulai enak ya, cuma dibagi 4. Dia dibagi 11. Dan kita bagaimana bila sudah dibagi 11? Ya, ini kelebihan kita ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini peraturan baru tahun ini, dan kemudian juknisnya juga baru tahun ini. Jadi kita masih eksperimen, maka kita perlu sama-sama duduk bareng untuk menerjemahkan bareng-bareng dan melaksanakan bareng-bareng. Nah, mulai 2006, dana itu swaklola RW. Jadi diminta oleh pemerintah daerah, dana yang 3 juta itu dikelola oleh RW, jadi swaklola. Maka kita perlu membentuk namanya Pokja, kelompok kerja masyarakat. Maaf Bapak Ibu sekalian, itu ditandatangani 2 kali ya. Dengan nama yang sama, lembaga yang berbeda. Pada hari ini agendanya itu ada 3. Yang pertama kita mensepakati kelompok kerjanya itu siapa yang terlibat. Yang jelas kalau kita terlibat. Yang kedua, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang 26 besok, 26 sekarang itu kita dapat apa aja. Karena ini perencanaan dari 2020. Nanti kita sepakati kapan kita membahas yang 2027. Kalau yang 2027 tidak mungkin dibahas malam ini karena pasti akan panjang. Nanti silakan saya akan berikan draftnya, masing-masing RT membaca. Nanti kita kumpul lagi, kita diskusi. Dan 3 juta itu ada 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama pemberdayaan, kelompok yang kedua sarana dan prasarana dan infrastruktur. Jadi dari kelompok kerja itu ada 2, pemberdayaan sama sarpras. Hari ini kita ada 2 berita acara, jadi ada pemberdayaan, ada sarpras. Yang sudah masuk di sini tidak boleh ada di sini. Orangnya. Jadi nanti kalau umpamanya Pak Marsudi masuk di sarpras, dia tidak boleh namanya ada di pemberdayaan sama sarpras. Saya ambil contoh sarpras karena ini pikirannya paling baik. Nanti kita akan bentuk malam ini kerjanya, kelompok kerjanya. Ketua, sekretaris, bendahara itu BPH RW. Jadi ketua saya, sekretaris Mas Indi, bendaharanya 5. Terus ada anggota. Nah anggotanya kalau bisa perwakilan dari RT sama dari pengurus RW. Ada 7 orang. Anggotanya 7 orang. Nanti di pemberdayaan juga begitu. Ketuanya harus ketua RW, tapi sekretaris bendaharanya boleh bukan Pak Imam atau Pak Indi. Nah, makanya nanti saya minta nanti sampai di sini. Terus anggotanya siapa aja? Jadi kalau pemberdayaan itu kebanyakan kegiatannya posyandu, pemuda. Nanti ketika mau pelaksanaan
item-itemnya Pak. Umpama kita mau ngerjain tentang taman, maka ketika SK taman itu sudah keluar, maka Pokja ini, kelompok ini itu memiliki 3 tim. Kelompok kerja ini mensepakati membentuk 3 tim: tim perencanaan, tim pelaksanaan, sama tim pengawas. Jadi 7 orang ini, kelompok kerja ini menentukan siapa yang jadi tim perencana, tim pelaksana, sama tim pengawas. Nama-nama 7 orang di sini boleh ada di antara 3 ini. Umpamanya Pak Marjuki, anggota tim Sarpas. Terus kemudian ketika sudah ada kegiatannya, maka Pokja ini yang 7 anggota tambah 3 orang terus kendara itu bersepakati siapa yang menjadi tim perencana, tim pelaksana, sama tim pengawas. Umpama bicara taman, umpama anggaran 50 juta, maka tim perencana itu ada ketua, sekretaris, bendahara, sama anggota maksimal 3. Nah, 6 orang ini merumuskan 50 juta itu tamannya seperti apa. Dia bikin perencanaan sampai 50 juta itu ketemunya apa aja. Beli pohon jambu, masa pabrik blok, sampai ketemu 50 juta. Jadi tim perencanaan itu merumuskan 50 juta itu isinya apa aja. Nah, ketua perencana, sekretaris perencana, bendahara perencana, plus 3 anggota perencana itu ada honornya. Dan honornya besarnya sudah ditentukan di sini. Ketua dapatnya 150.000 per hari, sekretaris 140.000 per hari, anggota 140.000 per hari. Di sini ada kalau taman berapa hari ada di sini. Ada ketuanya. Kalau lebih dari itu bisa. Tapi uang 50 jutanya habis sudah. Sekretaris dan anggota, bendahara nggak ada. Apa? Jadi kalau pelaksana itu ada ketua, sekretaris, anggota. Anggotanya ada 10 maksimal. Digaji juga. Nah, ketua tim pelaksana itu hariannya 230. Sekretaris 200.000. Kemudian anggota pekerjanya, anggota itu pekerjanya 10 orang 150.000 per hari. Nanti akan ada ketentuan Pak, berapa yang untuk honor, berapa yang untuk kerjain pekerjaan. Sudah ditetapkan semuanya. Nah, masyarakat tadi, Pokmas Sarpras, ketua, sekretaris bendahara, saya, Mas Didi, Pak Imam, sama 7 orang, ini perwakilan RT sama pengurus, mensepakati kalau bicara taman, siapa tim perencananya, siapa pelaksananya, siapa pengawasnya Pak. Nanti pengawas itu yang ngecek apakah pelaksananya sesuai dengan perencanaannya, kira-kira gitu. Kalau pengawas itu hampir sama dengan kalau pengawas lebih kecil Pak. Kalau pengawas itu ketuanya 150.000 per hari, sekretaris 140.000, anggotanya maksimal 3 orang 140.000. Itu akan kita bentuk setelah tahunan. Kan Musrembang itu tanggal 27 Januari. Nanti kita sudah akan dapat schedule tentang untuk 26 ini bulan berapa aja, taman itu bulan apa segala macam ya. Nah, ketika sudah tahu itu, kita siap-siap. Sampai sini paham ya? Ya, pemberdayaan tidak sama seperti itu. Umpama taman ya, 50 juta, masuk ke Pak Imam. Nanti itu ada terminnya. Nah, nanti teknis itu akan saya share kepada pengurus. Makanya ini kan saya belum bisa karena kita belum tahu yang Sarpras apa aja, yang pemberdayaan siapa aja. Ini saya bisa.
Oh enggak. Per program. Ya, program. Jadi 3 juta itu bukan langsung di awal, tapi dicicil. Umpama taman di bulan Februari. Ya, berarti Februari awal masuk tuh. Nanti di bulan apa lagi? 300 itu kan setahun, Pak. Kira-kira gitu. Belum tentu. Umpama gini. Sarpas itu ada salah satunya, sarpas itu contohnya CCTV. Oh, enggak tahu. Jadi ini sarpas itu salah satu contohnya umpamanya. Kayak taman misalnya dulu, Pak. Ya, kan gini, itu kan ada ketua, sekretaris. Itu bisa dari kita. Ada anggota, maksudnya pekerja. Ada sekitar 10 orang. Ya, 10 orang silakan apakah semuanya dari luar, pekerja asli, atau campur sama kita. Ya itu silakan aja. Nah, kalau yang ada sekarang yang ini vendornya kan dari ini sendiri kan Pak, dari airport kan Pak. Gimana? Iya. Iya. Yang sekarang. Nah ini saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini dana kelurahan. Ini yang keluarnya dalam persyaratan. Beda sama dana aspirasi. Kalau dana aspirasi itu bukan suara orang. Jadi kalau dana aspirasi, selama ini kita dananya dana aspirasi. Musrah kita nggak pernah dapat. Nah tapi sekarang dana kelurahan itu bisa langsung ke RW. Bahkan RW yang suruh kelola. Makanya kenapa malam ini diminta orang yang siapa saja, karena harus pakai SK. Nah SK itu yang akan kita pakai untuk bikin peti. Wah ada nih, mobil ada. Tapi tahun 2007 dihapus. Jadi tahun 26 kemarin ada satu RW yang mengajukan mobil siaga 260 juta. Kalau bercanda teman-teman, kita perlu sepakati untuk membahas yang 2027 kira-kira ini. Nanti saya berikan itunya apa? Jubis kan? Saya berikan itu Bapak Ibu sekalian tentang program 2027. Silakan di mana sudah ada? Nggak bisa di rumah mana? Baik, terima kasih. Kalau jangan pulang dulu karena perkenalan. Yang kedua. Oh iya, kalau yang untuk sarpas, ketua saya sudah ada pengurus PHRW. Tapi kalau yang pemberdayaan, ketuanya harus RW, tapi secara sederhananya silakan dipilih di antara ibu sama sama kita melibatkan yang juga boleh silakan. Apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat ini dan baik kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum